Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Para hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah. Karena Allah memberikan pernyataan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadilah sosok manusia muslim yang selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur Allah berjanji akan melipat gandakan, melimpahkan nikmat yang lebih banyak kepada kita. Tetapi sebaliknya Allah memberikan perhatian yang harus disepakati bersama. Jangan jadi sosok manusia yang selalu kufur nikmat, karena dengan kufur nikmat, kata Allah, tunggulah azabku yang lebih menyakitkan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita lanjut ngaji bersama. Pada malam hari ini kita sampai di surat ke-7, surat Al-A'raf, ayatnya 61. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bisiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang betul ta'awudnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perkata dulu ya. Qala Nuh berkata. Ya qaumi, wahai kaumku, laisa, tidaklah, bi, denganku, dolalatun, kesesatan, walakinni, akan tetapi aku, rasulun, utusan, min, dari, Rabbi, Tuhan, al-alamin, semesta alam. Mari kita coba untuk merangkai ya. Qafnya perhatikan, po ya. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatu walakinni. Coba. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatu walakinni rasulun mir rabbil alamin. Walakinni rasulun mir rabbil alamin. Dia Nuh menjawab, wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Sekarang ayat 62 ya. Uballighukum
Aku menyampaikan kepadamu risalati risalah Rabbi Tuhanku wa ansahu dan aku menasihatkan lakum bagi kalian wa a'lamu dan aku mengetahui min dari Allahi Allah ma apa yang la tidak ta'lamun kalian mengetahui. Nah, kita rangkai. Uballighukum risalati Rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallah. Coba. Uballighukum risalati Rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallah. Ulangi dari wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya, aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Sekarang ayat 63. Awa ajibtum. Perhatikan. Awa ajibtum. Ataukah mengherankan kamu an bahwa ja'akum telah datang kepadamu zikrun peringatan min dari Rabbikum Tuhan kalian ala atas rajulin seorang laki-laki minkum di antara kamu liyunzirakum untuk memberi peringatan kepadamu. Ini ulangi dari liyunzirakum. Berdengung dulu ya. Liyunzirakum. Aku memberi peringatan kepadamu. Walitattaqu. Dan supaya kamu bertakwa. Wala'alakum. Dan agar kamu turhamun. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan? Ini Bapak aja ya. Tadi sudah diterjemahkan belum? Turhamun, kamu dirahmati ya. Sudah dirangkai ya tadi ya? Apa belum? Nah sekarang kita rangkai ya. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulim minkum. Coba begitu. Awa ajibtum an ja'akum
Kita ulangi dari ala ya. Ala rajulim minkum liyunzirakum. Liyunzirakum walitattaqu wala'allakum turhamun. Walitattaqu wala'allakum turhamun. Hanya kecil ya, keluar suaranya dari tenggorokan, halus suaranya ya. Wala'allakum turhamun. Coba. Wala'allakum turhamun. Nah, bagus, sudah mulai pada bisa ya. Arti keseluruhannya mohon difahami. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat ya. Sekarang 64. Fakadzabuhu, lalu mereka mendustakannya, fa'anjainahu, jangan za ya, tapi jim biasa. J ya, Jakarta, Yogyakarta, bukan zoro ya, bukan zero tapi ja ya. Fa'anjainahu, maka kami selamatkannya, walladzina, dan orang-orang yang ma'ahu, bersama dia, fi, di dalam, al-fulqi, perahu, wa aghraqna, roknya qalqalah, wa aghraqna, dan kami tenggelamkan, alladzina, orang-orang yang kadzabu, mereka mendustakan, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu, mereka adalah, qauman, qaf dengan u ya, wawu sukun bunyinya u, bukan o ya, bukan o tapi qau ya, o dengan u jadi qau ya, qauman, kaum, amina, buta. Sekarang kita terjemahkan dan kita rangkai secara bersama-sama. Mohon diperhatikan ya. Fakadzabuhu fa'anjainahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladzina kadzabu bi, ulangi lagi bentar. Alladzina kadzabu bi ayatina. Sampai situ ya. Silakan dari pertama. Wa kadzabu jainahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladzina
innahum kanu qauman amin. Maka mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal atau perahu. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta. Artinya buta mata hatinya, maksudnya begitu. Sekarang 65. Perhatikan, jangan wa illa, tapi wa dan kepada adin kaum ad akhahum saudara mereka hudan Hud qala dia berkata ya qaumi wahai kaumku i'budu sembahlah Allah ma tidak lakum bagi kalian min dari ilahin Tuhan ghairuhu selain dia afala maka mengapa tidak tattaqun kamu bertakwa. Kita rangkai ya. Wa ila adin akhahum huda. Segitu dulu. Wa ila adin akhahum hud. Punya panjang. Huda. Qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Jangan ghairuh, enggak boleh ya. Ilahin ghairuh. Kita lanjut. Afala tattaqun. Mohon difahami arti yang selengkapnya begini. Dan kepada kaum Ad kami utus Hud saudara mereka, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Nah, sekarang 66. Qala berkata al-mala'u pemuka-pemuka alladzina orang-orang yang kafaru kafir atau ingkar ya, maksudnya ya, min dari qaumihi kaumnya inna sesungguhnya kami lanaraka
memandang kamu, fi di dalam safahatin, keadaan kurang berakal, wa iya, oh ya, wa inna, dan sesungguhnya kami, lanazunnuka, kami menganggap kamu, min dari al-kazibin, orang-orang yang berdusta. Mari kita belajar merangkai. Perhatikan qafnya, perhatikan ya. Qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraq. Coba. Mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraq. Coba. Inna lanaraq. Kita ulangi dari inna lanaraka fi safa, betul ya, fi safahati wa inna, ya, wa inna lanazunnuka minal kadzibin. Sampai situ coba. Lanaraka fi safahati wa inna lanazunnuka minal kadzibin. Para pemuka, orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Sekarang 67 ya. Qala, Hud berkata, ya qaumi, jadi kaf fathah qa, wawu sukun, duinya u, jadi ya qau, ya bukan ya kau, tapi ya qau, u ya, ya qaumi. Coba. Ya qaumi, wahai kaumku. Laisa, jangan lai ya, tapi lai ya, ya sukun bunyinya i, jadi la dengan i jadi lai ya, laisa, bukanlah, bagi aku, safahatun, kurang berakal, walakinni, akan tetapi Rasulun, utusan, min dari Rabbi Tuhan, al-alamin, semesta alam. Dia, maksudnya Nabi Hud menjawab, wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah Rasul dari Tuhan seluruh alam. Nah ini kita sering melihat atau mendengar arti dari para nabi, itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Setiap sedang menyampaikan kabar berita tentang kebenaran adanya Allah atau Tauhid, itu dianggapnya orang yang tidak waras, orang edan, orang degleng dan sebagainya. Itu nabi ya. Apalagi kita
manusia biasa. Ketika kita mengajak kebaikan, mengajak kebenaran, mengajak kepada yang hak dan menolak yang batil, oh itu si fulan lagi nggak waras tuh. Nah, pakai sarung terus, oh itu sunatnya belum waras ya. Pakai peci terus, oh itu kiai dadakan. Kita dianggapnya orang-orang yang ya setengah tidak waras, gelo, degeleng dan sebagainya. Itu kita tidak boleh sakit hati. Setingkat Nabi saja dikatakan orang tidak waras, apalagi kita. Maka kita perlu istiqomah, perlu keteguhan jiwa bahwa menyampaikan kebenaran itu persis sama seperti menggenggam bara api, ya. Jadi ketika dipegang dengan erat, ya kita akan kepanasan, berat sekali rasanya. Tetapi kita kalau sembarangan pegangnya, dia akan terlempar dan terlepas dari kita. Nah, artinya kita tuh dalam memegang keteguhan, bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka teguhlah hati kita, ya, teguhkan hati kita. Itulah perlunya kita ta'lim, menuntut ilmu, supaya kita orang berilmu itu akan dimudahkan oleh Allah, ya. Dan dengan berilmu biasanya kita lebih mudah mempelajari bentuk-bentuk keimanan dan takwa. Nah, makanya kita harus teguh memegang iman dan takwa, karena dengan iman dan takwa hidup kita akan lebih terarah, ya. Jadi Nabi Hud aja ini menjawab, wahai kaumku, aku bukan kurang waras, tetapi aku ini diamanati sebagai Rasul, ya, untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan kepada orang-orang yang harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang 68 sampai ayat berapa ini biasanya? 70? Ya. Uballighukum jadi pendek semua, ya. Aku menyampaikan risalati, ini risalah, ya. Rabbi, Tuhanku, wa ana, dan aku, lakum, bagi kalian, nasihun, pemberi nasihat. Amin. Dapat dipercaya. Nah, sekarang dirangkai, ya. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun. Amin. Gitu, coba. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun. Amin, ya. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu, ya. Sekarang 69. Ini ada qalqalah di ba, ya. Perhatikan. Awa'azibtum, apakah kamu heran? An, bahwa ja'akum, telah datang kepadamu, zikrun, peringatan, min dari Rabbikum, Tuhan kalian, ala, atas, rajulin, seorang laki-laki, minkum, di antara kamu, liyungzirakum, untuk memperingatkan kepadamu, wadhkuru, dan ingat olehmu,
id ketika ja'alakum Allah menjadikan kamu khulafa'a pengganti min dari ba'di sesudah kaum Nuhin sini zaid ya wazadakum dan dia menambahkan kamu fil khalqi dalam penciptaan ya ini sebentar ini B ya ba sin ya ada tanda sin enggak di situ ya bastotan tegap fadhkuru maka ingatlah olehmu ala nikmat-nikmat Allahi Allah la'alakum agar kalian perhatikan fa-nya F ya tuflihun hanya kecil ya suaranya dari tenggorokan dan keluarnya halus tuflihun kamu beruntung. Nah, sekarang kita rangkai. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulim minkum liyunzirakum. Coba segitu dulu. Anja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Liyungnya dipanjangkan berdengungnya ya liyunzirakum. Itu ada tanda tulisan merah ya, itu nun mati ketemu dengan zal besar, dibacanya samar dan berdengung ya. Selanjutnya perhatikan ngantuk kan belum ya. Dan ingatlah olehmu orang kaya. Itu saya tadi fokusnya ke Bapak Anwar nih. Jadi ya ini mari ngantuknya kita buang jauh-jauh dulu ya. Ini biasa kalau taklim begini biasanya setan mudah mengganggu, yang biasanya pada bergelayutan di kelopak mata biar kita mudah merem, mudah ngantuk ya. Tapi kalau dengan hati yang ikhlas, hati yang dipenuhi dengan karena ketulusan mengabdi kepada Allah, membaca Quran karena Allah, insya Allah ngantuknya akan berkurang dan akan sembuh ya. Perhatikan. Wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin Nuhin wa zadakum. Segitu dulu. Wadhkuru id ja'alakum khulafa'a di
min nuhin wazadakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala Allah fil khalqi bastatan fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang Rasul, ya? Seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu. Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Ini tadi ayat 69, ya. Ini kalau dalam ilmu tajwid dalam ayat 69. Nah. Ya, ulangi. Awa ajibtum, di situ ada tanda sin, ya. Di situ ada nggak cetakannya? Kita cari di dalam ilmu tajwid. Coba di Quran itu tanda apa itu? Bukan saktah. Ada nggak keterangan di situ? Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Jeda wa dzkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin nuhin wa zadakum fil khalqi bas. Itu tanda sin di atas shod. Itu kalau tidak salah itu tanda saktah, ya. Tapi ada nggak di Qur'annya di situ? Saktah enggak? Tulisan saktah apa cuma sin aja? Itu berarti tanda saktah begitu begini. Fil khalqi, ya, baus. Itu diam sejenak tanpa mengambil nafas, ya. Ya. Jadi fil khalqi baus potang fal guru dan seterusnya, ya. Jadi untuk pengenalan, maka nanti memang kita harus mulai penerapan ilmu tajwid, ya. Ingat ya, itu di situ ada tanda sin dengan huruf apa itu di situ? Bukan saktah atau bunyinya. Betul enggak? Ya, kita cari ya setelah satu ayat lagi ini, ya. Ayat 70, ya. Perhatikan, nanti kita bahas di luar kajian. Qalu, mereka berkata. Qalu, ya berkata. Ajitana,
ajibtana, apakah kamu datang kepada kami, apakah kamu datang kepada kami, lina'buda, lina'buda, agar kami menyembah, agar kami menyembah Allah, Allah wahdahu, wahdahu, sendirinya, wa nazara, dan kami meninggalkan, ma apa yang, kana adalah, ya'budu, menyembah, abauna, bapak-bapak kami, fa'tina, maka datanglah kepada kami, bima, dengan apa, ta'iduna, kamu ancamkan pada kami, ing jika, kunta, kamu adalah, min, dari as-sadiqin, orang-orang yang benar. Nah, kita rangkai ya, mulai perhatikan. Qalu aj'tana lina'budallaha wahdahu wa nazara ma kana ya itu ya, kana ya budu abauna. Coba. Tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. Nah, ini orang-orang kafir, orang-orang yang zalim kadang-kadang suka ngancem-ngancem. Coba kalau memang betul agamamu dan saya harus meninggalkan, misalnya kaum itu mengatakan, kalau kami harus meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami, coba buktikan ya ancamanmu kepada kami jika kamu merasa benar. Ini yang namanya bentuk perlawanan dari orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, yang belum mendapatkan keimanan. Itu terjadi bukan sekarang saja, dan digambarkan dalam Al-Quran. Setiap kerasulan atau nabi yang mengajak kepada umatnya itu selalu mendapat penentangan. Jadi kita juga jangan heran, jangan-jangan kita mengajak kebenaran malah di dalam rumah sendiri yang menentang orang dekat kita ya. Maka kita harus berteguh hati di dalam ujian-ujian menghadapi istri, menghadapi anak-anak, dan menghadapi keluarga yang kadang-kadang tidak sepakat untuk menuju kepada kebenaran yang diharapkan oleh konsep Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi ya.
Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kadang-kadang orang yang terdekat, kita mau mengambil pilihan terbaik menurut Quran dan Sunnah, ternyata lah Pak, kita makan cuma orang biasa, nggak usah gitu-gitu amat sih gitu lah. Itu biasa dengan bahasa-bahasa yang seakan-akan melemahkan kadar keimanan kita. Maka terus bersabar, terus berjuang supaya kita betul-betul iman dan takwa kita semakin hari semakin bertambah dan semakin baik. Nah, iman dan takwa kadang-kadang kadarnya selalu labil, kadang lagi naik, kadang-kadang lagi turun. Nah, taklim seperti inilah yang mengingatkan kita untuk tidak terjun bebas pada level yang rendah. Jadi harus selalu naik dalam ketakwaan dan keimanan. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang berkesan, ya saya manusia biasa, mari kita saling memaafkan. Karena manusia itu memiliki berbagai macam kelebihan dan kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.